Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia untuk SMK dan SMA kelas 11 semester ganjil. Minggu ini kita mempelajari bab keempat, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Materi pada bagian A, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Kegiatan yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Cerita yang habis dibaca sekali duduk, sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Untuk memahami isi suatu cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan yakni mulai dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Di sini akan Ibu jelaskan nilai-nilai cerpen tadi. 1. Pertanyaan literal. A. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? B. Siapa saja tokoh cerita itu? Kedua, pertanyaan interpretatif. A. Apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan si tokoh A? B. Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Ketiga, pertanyaan integratif. A. Bercerita tentang apakah cerpen di atas? B. Apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu? Keempat, pertanyaan kritis. A. Ditinjau dari sudut pandang agama, bolehlah tokoh C berbohong pada tokoh A? B. Apa kelebihan dan kekurangan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Kelima, pertanyaan kreatif. A. Bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? B. Bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utama tidak dimatikan pengarang? Kegiatan yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna, dan bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan cerpen itu, misalnya, akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidak bagi pembaca. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalan cerita, namun berupa pesan atau amanat. Bagian B. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Kegiatan yang pertama, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek.
Dengan membaca suatu cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan kita. Bisa lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Misalnya, dengan adanya tokoh yang bersikap angkuh, kita menjadi tahu bahwa sikap itu sering menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak tertentu. Sikap rendah hati ternyata mudah mengandung simpati dan peduli pada orang lain. Kegiatan yang kedua, mempresentasikan sebuah cerita pendek dengan nilai kehidupan. Setiap pengarang akan mempresentasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu bermakna dalam bacaan itu. Kebermaknaan suatu cerita lebih umum dinyatakan dalam amanat, ajaran moral, atau pesan. Bagian C. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kegiatan yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun atau unsur intrinsik cerpen yaitu A. Tema, B. Amanat, C. Penokohan, D. Alur, E. Latar, F. Gaya bahasa. Kegiatan yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen berupa alur, yaitu berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat, ataupun secara kronologis. Secara umum jalan cerita terbagi dalam bagian-bagian tersebut di bawah ini. 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju pada adanya konflik. 4. Puncak konflik. 5. Penyelesaian. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks fiksi naratif, atau terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarang. Adapun posisi pengarang di dalam penyampaian ceritanya yakni 1. Berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita. Yang kedua, berperan sebagai orang ketiga atau pengamat. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, keterangan ketika itu beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Mengatakan bahwa menceritakan tentang mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Terdapat tanda petik ganda.
dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Bagian D. Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kegiatan yang pertama, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Topik cerpen dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nalurinya sendiri. Kegiatan yang kedua, menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur. Menulis karangan jarang biasa sekali jadi. Akan ada saja kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Mungkin hal itu berkaitan dengan isi tulisan, sistematikanya, keefektifan kalimat, kebakuan kata, ataupun ejaan atau tanda bacanya. Berikut beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan. 1. Apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau tidak? Atau sudah padu atau belum? 2. Apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu perbaikan? Ketiga, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Keempat, apakah penggunaan bahasanya sudah cukup baik atau tidak? Tugas minggu ini. Buatlah atau cari contoh dari sebuah cerita pendek. Kalian mencari sebuah cerita pendek, namun kalau kalian bisa membuat cerita pendek, itu lebih baik. Cerita tidak boleh sama dengan teman satu kelas. Apabila ada yang sama, akan ibu suruh membuat ulang cerita yang baru lagi. Tulis di buku tugas kalian, foto dan kirim ke kantong tugas Google Form kelas kalian masing-masing. Ibu tunggu paling lambat hari Sabtu. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.